pagi. Kami dari kelompok Ekonomi Manajemen akan membahas salah satu jenis karya ilmiah, yaitu makalah dengan tema pengangguran, inflasi, serta kebijakan pemerintah, dengan para anggota kelompoknya, yaitu Lastri Panggabean dengan NIM 210301430. Perkenalkan, nama saya Sanya Panjaitan dengan NIM 210301421. Halo, perkenalkan nama saya Romo Lusilaban dengan NIM 210301407. Perkenalkan, nama saya Marta Ulina dengan NIM 210301413. Nama saya Pio Valentino Simanjuntak, NIM 210301417. Yang pertama yang akan kami bahas adalah pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran tidak termasuk kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan saja, tetapi termasuk kepada golongan yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Itu juga dapat dikatakan sebagai pengangguran. Ciri-ciri pengangguran. Ciri-ciri pengangguran yaitu yang pertama, tidak memiliki pekerjaan, 2. tidak punya penghasilan, 3. terlampir pada tindak pidana, 4. tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, 5. masih tergantung orang tua, 6. banyak pencari kerja, 7. mudah putus asa, 8. tidak memiliki pendirian yang kuat, 9. memiliki masalah sosial dalam kehidupannya, 10. berpegang teguh pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran yaitu yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak sesuai dengan kesempatan kerja. Kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang dimiliki rendah. 3. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. 4. Tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. 5. Pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. 6. Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. 7. Terjadinya PHK. 8. Persaingan pasar global. 9. Masalah geografis atau jauh dari perkotaan. 10. Kemiskinan. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengangguran berdasarkan penyebab dan pengangguran berdasarkan sifat jenis. Pengangguran berdasarkan penyebab dibagi menjadi 4, yaitu pengangguran normal atau friksional. Pengangguran normal atau friksional merupakan pengangguran yang terjadi akibat seseorang yang berhenti bekerja karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena faktor naik turunnya ekonomi sebuah negara. Saat ekonomi negara sedang turun, maka lowongan pekerjaan akan semakin sedikit. Ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan ekonomi pada suatu negara. Misalnya, semua negara agraris berubah menjadi negara industri, yang menuntut individu untuk menguasai teknologi baru. Keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi terjadi karena berkembangnya teknologi yang menggantikan pekerja pada sebuah bidang. Selanjutnya, pengangguran berdasarkan sifat jenis. Pengangguran berdasarkan sifat jenis juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali dengan berbagai sebab. Salah satunya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan seseorang yang terpaksa bekerja di sebuah pekerjaan yang bukan bidang keahliannya karena tuntutan ekonomi. Contohnya adalah seseorang sarjana hukum yang bekerja sebagai pelayan rumah makan lantaran tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Ketiga, pengangguran musiman.
Pengangguran musiman terjadi lantaran adanya permintaan pekerjaan yang terjadi hanya pada satu waktu pada musim tertentu. Pengangguran ini biasanya menimpa sektor pertanian dan sektor perikanan. Contohnya adalah seorang petani yang menganggur setelah masa panen atau kemarau saat tidak menggarap sawah. Keempat, pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur terjadi lantaran seseorang yang sangat kurang jika dilihat dari berbagai kategori, seperti upah, jam kerja, produktivitas, dan jenis pekerjaan yang sangat rendah. Contohnya adalah pekerja bangunan yang mengatur setelah pekerjaannya selesai sembari menunggu pekerjaan berikutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Sanya Panjaitan dengan NIM 210301421. Di sini saya akan menerangkan tentang inflasi. Inflasi biasanya itu kita kenal dengan penurunan nilai mata uang atau suatu proses yang meningkatkan harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi inflasi yang pertama, tingkat permintaan barang dan jasa yang meningkat, namun persediaan barang dan jasa yang terbatas. Yang kedua, kenaikan harga bahan dan biaya produksi. Yang ketiga, tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Dan yang keempat, kenaikan harga barang impor. Yang kelima, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang ketujuh, kekacauan politik dan keekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 yang akibatnya inflasi tersebut mencapai 70% per tahun. Yang kedelapan, uang yang beredar terlalu banyak. Dan yang terakhir, terjadinya perang. Macam inflasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya dibagi menjadi 4 bagian. Inflasi ringan, kurang dari 10% per tahun. Inflasi sedang, antara 10-30% per tahun. Inflasi berat, antara 30-100% per tahun. Dan inflasi liar atau hiperinflasi, yakni mencapai lebih dari 100% per tahun. Yang kedua, berdasarkan dari penyebabnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi permintaan atau demandful inflation, yakni inflasi yang disebabkan oleh karena adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga mendorong harganya untuk meningkat. Yang kedua, inflasi penawaran atau cost plus inflation, yakni inflasi yang ditimbulkan karena desakan kenaikan harga biaya produksi. Yang ketiga, inflasi spiral atau spiral inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah dan diikuti oleh kenaikan harga lagi dan diikuti oleh kenaikan upah lagi. Dan yang terakhir, inflasi impor yang terjadi akibat adanya perdagangan antar negara. Ternyata inflasi dapat diukur. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK atau Consumer Price Index. Yang kedua, indeks biaya hidup atau cost of living. Dan yang terakhir, indeks harga komoditas. Inflasi memiliki dampak. Yang pertama, dampak positif. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dan dapat mendorong perekonomian lebih baik. Misalnya itu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Dan yang kedua, dampak negatif. Ada dua, yakni pertama, pertambahannya jumlah pengangguran dan memperlambat pembangunan. Dan yang kedua, menurunkan pendapatan real dari orang yang berpendapatan tetap atau orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi merayap dan hiperinflasi. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Misalnya di Indonesia pernah terjadi.
pada tahun 1966 inflasinya terjadi 500%, sedangkan pada tahun pada tahun 1965 inflasi terjadi 500%, sedangkan pada tahun 1966 inflasi terjadi 650% per tahun. Di negara berkembang ini terjadi pada negara Singapura dan Malaysia. Hiperinflasi adalah dua atau mudah dikendalikan. Negara-negara tersebut tidak menghadapi masalah hiperinflasi, namun tidak mampu menghadapi penurunan inflasi pada tingkat yang sangat rendah. Inflasi dan kemakmuran rakyat berhubungan dan menimbulkan efek buruk di atas kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Misalnya, pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka, individu orang yang berpenghasilan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Misalnya, sebagian masyarakat atau sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan di dalam simpanan institusi keuangan lainnya merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi ini berlaku. Dan yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Maksudnya, telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai real pendapatannya, dan pemilik kekayaan yang bersifat keuangan mengalami penurunan dalam real kekayaannya. Akan tetapi, pemilik harga-harga tanah, harga tetap, bangunan dan rumah dapat mempertahankan dan menambah nilai real kekayaan juga sebagai penjualan atau pedagang dan dapat mempertahankan nilai real pendapatannya. Dengan demikian, inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik harta tetap dan penjual atau pedagang akan menjadi semakin tidak merata. Oke, sekian pembahasan tentang inflasi dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Halo, perkenalkan nama saya Romoli Silaban dengan NIM 210301407. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah untuk mengelola sisi permintaan akan barang dan jasa dalam suatu sistem perekonomian. Pemerintah mengadakan dua kebijakan, yaitu yang pertama kebijakan fiskal dan yang kedua kebijakan moneter, di mana kebijakan fiskal ini untuk meningkatkan ataupun mengurangi pengeluaran sistem pemerintah dan juga subsidi. Sedangkan kebijakan moneter ini untuk mengurangi ataupun menambah jumlah uang yang beredar. Perkenalkan, nama saya Marta Ulina dengan NIM 210301413. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara manipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya, pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkat rendahnya pendapatan nasional. Ada 3 kebijakan anggaran. Yang pertama, anggaran defisit, yaitu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sedangkan yang kedua, surplus, yaitu kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya 14 lebih besar daripada pengeluaran. Yang ketiga, yaitu anggaran berimbang, di mana pengeluaran dan pendapatan diratakan. Artinya, belanja negara dan pendapatan negara diseratakan agar terjadinya tingkat kedisiplinan antara negara lain dan negara tetangga. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Pio Valentino Simanjuntak, NIM 210301417.
Untuk materi selanjutnya, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Di dalam kebijakan moneter, hal yang biasa dilakukan untuk mencapai titik tertentu adalah menahan inflasi dan mendorong usaha pembangunan nasional. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan yang tinggi, stabilisasi harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral dengan cara langsung dan tidak langsung. 1. Kebijakan moneter langsung, yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Kedua, kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dan memberikan kredit. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah satu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang beredar. Kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, yang disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain 1. Operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah cara pengendalian uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau Surat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan Surat Berharga Pasar Uang. Kedua, fasilitas diskonto atau diskonto rate. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan meningkatkan bunga sentral pada bank umum atau bank umum terkadang mengalami kekurangan sehingga terus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang yang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga uang sentral serta sebaliknya untuk meningkatkan jumlah uang demi membuat uang yang beredar berkurang. Ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah pengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Keempat, himbauan moral atau moral persuasion. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya, seperti menghimbau perbankan memberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Terima kasih. Dari hasil presentasi yang baru saja kami sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan dari berbagai uraian di atas mengenai macam dan sebab serta cara menanggulangi inflasi. Kita telah memahami bahwa inflasi pada tingkat yang rendah akan berfungsi mendorong perkembangan perekonomian, sedangkan inflasi pada laju yang tinggi justru akan menghambat perkembangan perekonomian. Inflasi dapat disebabkan oleh tarikan permintaan yang biasanya timbul karena meningkatnya anggaran defisit pemerintah, dan dapat dikarenakan oleh meningkatnya biaya produksi karena desakan kenaikan upah tenaga kerja oleh para organisasi buruh. Dengan saran, demikian pokok bahasan ini yang dapat kami paparkan. Harapan kami, presentasi ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak, serta karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, kami menyadari bahwa presentasi ini masih jauh lebih dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami memerlukan saran supaya untuk penyampaian presentasi yang selanjutnya kami sampaikan dengan baik. Terima kasih.